Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini persoalan Yusuf Mansur ini kita akan coba mendekatinya dari berbagai sudut. Kali ini ya hadir di tengah-tengah kita itu seorang pakar dalam soal jin, soal makhluk halus yang halus-halus lah, yang nggak nampak dengan mata kasar kita gitu. Jadi cerita Yusuf Mansur dalam soal sedekah, investasi bodong, kemudian uang masyarakat dituduh dibelikan ke hotel atas nama pribadi. Ini sebenarnya ya sekarang akan kita lihat ada nggak kemungkinan Yusuf Mansur itu sedang dirasuki oleh jin gitu dan atau setan, sehingga banyak sekali orang pengen uangnya diminta kembaliin, dia apanya nggak mempan-mempan gitu, nggak ada dia rasa kasihan, tega benar gitu. Nah ini kita ada di tengah-tengah kita Bapak Alen Yunardi. Nah, dia sudah dalam belakangan ini sangat berpengalaman menaklukkan jin, mengeluarkan jin. Jadi kalau ada orang kena jin, nah dia dipanggil, biasanya jinnya bisa keluar. Nah ini Yusuf Mansur, karena tema kita ini banyak ke dia, ada nggak kemungkinan dia itu sedang dirasuki jin gitu? Apa di telinganya, di matanya, atau di lidahnya, atau di hatinya, kita nggak tahu. Mari kita dengarkan komentar dari Pak Alen. Ya, silakan Pak Alen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, para penonton dari channel yang luar biasa ini. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ustadz Tabrani tadi, apakah Yusuf Mansur mungkin terkena jin? Jawabannya itu sangat-sangat memungkinkan. Karena jin itu sendiri sudah diberi janji oleh Allah untuk bisa menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Maka tingkatan-tingkatan jin itu diberikan kepada manusia yang sepantaran dengan dia, setingkatan dengan jin itu sendiri. Apakah dia seorang petinggi, seorang pejabat, seorang ustadz, maka jin yang diutus untuk menggoda atau mengganggu manusia itu sesuai dengan kadar kualitas manusia itu. Pak Alen, Anda yakin sekali ya Yusuf Mansur itu kerasukan jin? Terus bagaimana cara Anda melakukan terapinya seperti apa gitu? Apa nanti melalui magic, apa ruqyah, atau jampi-jampi, atau melakukan pendekatan sains gitu ya? Sains ya, sekarang kan dunia maju nih, apa melalui pendekatan sains. Kenapa ini saya tanyakan? Karena banyak orang kepingin tahu, mungkin juga Yusuf Mansur sedang melihat atau menonton, dan teman-temannya sedang menonton channel ini gitu. Jadi mana tahu kita bisa melakukan bantuan, memberikan bantuan, sehingga penyakit yang bersarang pada diri Yusuf Mansur itu bisa disembuhkan, jinnya bisa dikeluarkan. Ada persoalan yang sangat mendasar, kekeliruan penanganan jin selama ini. Jin itu kita kategorikan sebagai makhluk yang transendental, hanya berupa ruh saja. Padahal Allah sudah memberi, Allah dan Rasul telah mengindikasikan bahwa jin itu bisa muncul secara fisik. Dia mengalir melalui aliran darah manusia. Nah, kita selama ini memahami itu hanya sebagai jin, setan, sebagai orang menggoda pikiran kita, menggoda kelakuan dan perilaku kita. Tetapi jin secara fisik kita tidak pernah coba menerawang ke arah sana. Maka dengan teknologi, insya Allah dengan teknologi ke depan ini, kita akan mematerialisasi jin itu. Bahwa jin itu sebenarnya adalah memiliki fisik dan perlu bisa diatasi dengan teknologi yang dimiliki oleh manusia. Karena dia melalui jin, karena dia melalui aliran darah manusia, maka kita antisipasi untuk jin itu kita alirkan melalui aliran darah manusia. Apa yang bisa melalui aliran darah manusia? Yaitu tidak lain ada aliran listrik, arus listrik. Maka kita melakukan terapi dengan menghantarkan arus listrik ke sekujur
aliran darah manusia di mana jin itu bersembunyi. Jadi menurut penjelasan Saudara Alan tadi itu, jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya. Ya, Seperti dia menetap di mata, di kuping, lidah, bahkan di otak. bahkan di otak. Ya misalnya kembali kepada cerita Yusuf Mansur tadi, dia kan terkesan tuh nggak punya apa perasaannya kurang gitu kan, nggak ada kasihan nangis orang minta uang nggak peduli dia. Kemudian apalagi nih menderita orang gara-gara dia nggak mau tahu gitu, orang jangan sampai stroke, jatuh miskin gara-gara program sedekah atau investasi bodong, orang minta uang kembali dia seperti batu aja gitu. Nah ini sebenarnya apa telinganya sudah ditutup oleh setan atau bagaimana ini? Gimana Anda melihatnya? Saya dapat menjawab dengan secara gamblang, secara ringkas, bahwa memang ya benar. Jin itu bersemayam ada di kupingnya, sehingga apa yang didengarnya itu berbeda dengan apa yang harusnya didengar gitu. Kemudian apa yang diucapkannya itu berbeda dengan apa yang seharusnya diucapkan. Demikian juga dengan matanya. Karena jin itu sudah memasukkan nilai-nilai yang menyesatkan dalam diri seorang Yusuf Mansur. Jadi itu kemungkinannya besar sekali, Ustaz. Nah sekarang ini kita to the point saja. Mungkin Yusuf Mansur ya kita berkeyakinan dia dan orang-orangnya sedang menonton channel ini gitu. Nah sekarang kalau diminta misalnya nih, atau kami fasilitasi Pak Alen ya memberikan bantuan lah kepada Yusuf Mansur sehingga dia bisa disembuhkan gitu. Karena dalam hadis Nabi itu kan ada orang yang suruh membantu orang yang sedang zalim dan juga orang yang sedang dizalimi. Sahabat bertanya, kalau zalim bagaimana cara bantunya? Kemudian kalau dizalimi kami tahu cara membantunya. Nah sekarang kalau Pak Alen diminta, bagaimana kira-kira ini? Bantuan bagi Yusuf Mansur dalam kaitan ini adalah bagaimana menghentikan kezaliman-kezaliman yang diperbuatnya selama ini. Yaitu mungkin dia terpengaruh oleh jin, maka kita buang jinnya itu. Bisa ya? Insya Allah bisa. Jadi para pemirsa, ini kalau nanti kita akan fasilitasi sehingga dilakukan terapi kepada Yusuf Mansur sehingga dia bisa kembali menjadi manusia normal. Nah tapi sekarang kalau dia nggak mau, sebenarnya Yusuf Mansur itu menurut saudara bisa disantet atau dia sedang kena santet sebenarnya? Jawabannya bisa dua-duanya. Tapi dia tidak menyadari itu. Mungkin saja dia tidak menyadari itu. Tapi mungkin dia menyadari, tapi dia menikmati. Nah, ya udah kadung disantet, ya udahlah kita nikmati, toh enak. Toh jadi itu karena bisa dapat banyak duit, gitu kan. Bisa saja begitu, Ustaz. Nah, tapi yang prinsipnya insya Allah dengan teknologi yang sudah dimiliki oleh manusia, yang kita akan menerapinya dengan yang dinamakan terapi bioelektrik, di mana arus listrik itu kita alirkan ke aliran darah Yusuf Mansur dan akan mengejar jin-jin yang mengganggunya selama ini di segenap sekujur tubuh Yusuf Mansur, insya Allah. Nah itu para pemirsa, ini kita angkat cerita ini ke Yusuf Mansur, tapi tentu saja bukan Yusuf Mansur saja gitu. Yang lain-lain pun boleh nanti kita fasilitasi di Pelita 5 Pilar. Ya nomor kontak kami tertera di bawah ini, silahkan nanti mana yang berminat bisa kita bantu. Dan tolong disampaikan juga nanti kalau Yusuf Mansur sangat berminat, dengan mudah kita berikan bantuan, semoga dia bisa kembali menjadi manusia yang sehat dan orang-orang yang selama ini dirugikan bisa mendapatkan hak-haknya. Terima kasih kepada Pak Alen yang sudah memenuhi undangan kami, dan semoga konten kita ini memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.